Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Umayyah, NIM A4101900091, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek validitas dan reliabilitas soal esai SMP Matematika berbasis HOTS. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Yang pertama adalah proses pembuatan soal. Materi yang saya pilih yaitu sistem persamaan linier 2 variabel kelas 8 SMP. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menjelaskan sistem persamaan linier 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Indikatornya yaitu yang pertama, menentukan nilai variabel persamaan linier 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, menyelesaikan model persamaan linier variabel dengan eliminasi. Ya, apa sih ciri-ciri soal HOTS? Ciri-cirinya yang pertama, transfer satu konsep ke konsep yang lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Seperti apa sih soal yang saya kembangkan? Soal yang saya kembangkan tentu saja berkaitan dengan materi yang saya pilih, yaitu SPLDV yang dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung jumlah ternak yang ada pada suatu peternakan, menghitung harga diskon suatu barang yang ada di beberapa toko, menentukan nilai panjang dan lebar lapangan sepak bola, dan menghitung jumlah umur untuk beberapa tahun yang akan datang. Mengapa menurut saya itu kelima soal tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri soal HOTS? Nah, menurut saya, kelima soal tersebut sudah mencakup pada standar kompetensi dan indikatornya, di mana pada penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual serta cara menyelesaikan masalah tersebut berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Soal tersebut juga sudah mencakup ciri-ciri soal HOTS di mana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari menggabungkan dengan konsep lainnya. Soal dapat membuat siswa menganalisis berdasarkan informasi yang diberikan dan penyelesaiannya pun berdasarkan informasi tersebut. Yang kedua adalah proses validasi ahli. Yang kedua adalah proses validasi ahli. Validator pertama yaitu Bu Dewi Lusianingrum SPD, di mana beliau adalah guru SMP saya. Alamat Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Instansi SMP Negeri 3 Petarukan. Yang kedua yaitu Ibu Budi Harwati. Alamatnya Desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Instansi SMP Negeri 1 Comal. Kemudian bukti korespondensi dengan kedua ahli dan Google Form akan saya tunjukkan. Yang pertama, untuk validator pertama yaitu Bu Dewi Lusi. Sebelumnya saya meminta izin untuk main ke rumah beliau, yang kebetulan rumah beliau dekat dengan saya. Jadi alangkah baiknya jika saya ke sana langsung, tidak melalui chat. Di situ ada dokumentasi sedikit. Saya berkunjung ke rumah Bu Dewi. Saya menyerahkan soal, maksud tujuan saya ke beliau, dan juga angket penilaian. Di situ Bu Dewi menyetujui untuk menjadi validator saya. Lalu kemudian saya mengirimkan link
dan beliau mengisinya. Untuk validator kedua yaitu Bu Budi Harwati. Kebetulan saya tidak kenal beliau, maka dari itu pertama saya perkenalan dan maksud saya untuk mengechat beliau itu apa. Lalu beliau menyetujui dan mau menjadi validator saya. Saya mengirimi soal dan juga link penilaiannya. Lalu beliau mengisi, tapi di situ ada kendala, link yang saya buat tidak bisa diakses. Untuk itu saya membuat link kembali. Lalu saya akan menunjukkan lembar validasi soal SPLDV. Untuk ahli yang pertama itu Bu Budi Harwati mengisi linknya. Di sini kriteria penilaian itu memilih antara 4, 3, 2, 1. Yang 4 itu sangat setuju, 3 itu setuju, 2 itu tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Berikut akan saya tampilkan penilaian dari beliau. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saran dan komentar dari beliau yaitu soal yang saya buat itu sudah sesuai dengan indikator atau KD yang ada dan sudah mengarah ke soal HOTS. Dan berdasarkan penilaian Bu Budi, penilaian soal yang dikembangkan saya itu dapat digunakan tanpa revisi. Yang kedua itu dari Dewi Lucianingrum, sama ini akan saya tampilkan. Dan juga saran dari beliau itu pengembangan soalnya sudah bagus, hanya saja penggunaan KKO atau kata kerja operasional untuk soal HOTS perlu diperhatikan atau diperbaiki lagi. Berdasarkan penilaian itu, soal saya dapat digunakan dengan revisi. Lalu, yang kedua, saya akan menampilkan Excel hasil pengisian oleh para ahli dan hasil proses analisis validasi. Kalau di situ, ini yang tadi sudah diisi oleh beliau-beliau. Dan nanti ini itu akan diuji menggunakan icons, diuji validitas menggunakan icons seperti ini jadinya. Ini ada proses analisis. Nah, uji validitas menggunakan icons ini untuk menilai apakah soal saya itu dapat digunakan untuk para siswa-siswa atau tidak untuk menguji. Dan rumus dari icons ini yaitu sigma S, ini sigma S dibagi dengan N
kali C-1. N itu ialah validatornya. C-1 itu ini penilaiannya yang 43 ini. Seperti itu. Lalu dihitung rumusnya itu ini dan menghasilkan kriteria yang sudah sesuai, namun ada satu yang validitasnya itu rendah. Jadi ini itu perlu direvisi lagi. Yang ini sudah bagus karena validitas tinggi, VS validitas sedang, dan VR validitas rendah. Untuk itu, soal saya tidak perlu direvisi lagi. Yang ketiga adalah proses uji coba terbatas. Dari sini, dari uji validitas sebelumnya, yaitu uji validitas menggunakan icons, tadi jika soal sudah valid dan tidak perlu direvisi, maka soal-soal tersebut dapat diujikan kepada responden atau siswa-siswa. Di sini saya mempunyai 15 peserta atau responden, di mana diantaranya ada siswa SMP, SMA atau SMK, serta kuliah. Saya akan menunjukkan bukti korespondensi, di antaranya seperti ini. Cara saya mendistribusikan soal kepada para responden itu dengan melalui WhatsApp dan mengirimkan soal menggunakan MS Word. Mengapa saya tidak menggunakan Google Form? Karena para responden atau teman-teman saya ini tidak mau login atau istilahnya itu ribet, makanya lebih fast respon jika menggunakan WA. Mereka juga mengirimkan melalui foto ataupun melalui PDF. Lalu, saya juga akan menunjukkan beberapa contoh hasil pekerjaan dari para responden. Ini ada yang namanya Putri dari Universitas Diponegoro. Lalu ada juga yang mengirimkan ini dari SMA 1 Petarukan. Ini ada dari SMP kelas 9. Lalu hasil dari uji responden tadi akan kita ujikan uji validitas biserial dan juga uji reliabilitas KR20. Yang pertama, untuk uji validitas biserial akan saya tunjukkan. Uji validitas ini itu agar kita mengetahui bagaimana soal yang dibuat itu valid atau tidak. Dan ini itu diperoleh dari hasil penilaian yang dimasukkan ke dalam tabel dan menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua responden. Kemudian nilai-nilai itu dianalisis menggunakan rumus ini. YMP min MT per ST per PQ. E akar P per Q. Pada rumus tersebut, MP yang dimaksud itu adalah skor rata-rata hitung untuk butir yang dijawab betul, dan untuk MT adalah skor rata-rata dari skor total, kemudian ST adalah skor standar deviasi skor total. P adalah proporsi siswa yang menjawab betul, dan Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Namun, pada tabel ini terbukti bahwa soal-soal tersebut itu tidak valid. Maka,
Untuk itu akan ada uji reliabilitas KR20. Uji reliabilitas KR20 ini untuk mengetahui bagaimana soal tersebut reliable atau tidak dari data yang saya uji didapat, yaitu seperti ini. Ini menggunakan rumus KR20, di mana rumus itu N per N-1 kali ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat. Maka ini tidak reliable karena pada tabel jika R11 kurang dari 0,20 bahkan ini sudah min, maka ini adalah sangat rendah. Untuk itu koefisien reliabilitas diperoleh sebesar min 0,85. Ini berarti bahwa tes yang dikembangkan tersebut tidak memiliki reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Membuat soal HOTS itu perlu banyak pertimbangannya, terutama dari segi ciri-ciri soal HOTS dan juga cara pengaplikasian kepada soalnya, serta kita harus menyesuaikan dengan kompetensi dan juga indikator dari materi yang kita pilih. Untuk langkah-langkah membuat uji-uji tersebut itu, yang pertama kita membuat instrumen atau angket untuk soal, lalu soal tersebut kita ujikan kepada ahli atau validatornya. Setelah kita mendapatkan data, kita uji menggunakan uji validitas icons. Di situ kita akan mendapatkan hasil validitas tinggi, validitas sedang, atau validitas rendah. Jika kita ada validitas rendahnya, maka soal-soal tersebut itu harus kita revisi lagi. Jika tidak, maka kita bisa menyebarkan soal-soal itu kepada siswa, dan juga setelah itu kita mendapatkan data dari siswa-siswa tersebut. Kita ujikan uji coba terbatas, uji validitas terbatas, lalu yang terakhir itu adalah uji reliabilitas untuk mengetahui apakah soal-soal tersebut sudah reliable atau tidak. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.